Gema kepercayaan di Katulistiwa, Indonesia, kekuatan tersembunyi yang mengguncang dunia. Mengapa dunia musik bergetar karena negara kepulauan yang tampak damai ini? Simulasi yang dilakukan Amerika Serikat secara rahasia. Profesor Universitas Harvard pun tak bisa berkata-kata melihat hasilnya. Angka yang mustahil secara teori. Pakar militer Eropa bahkan menyatakan negara ini lebih mengerikan daripada senjata nuklir, sebuah negara yang dimintai bantuan oleh NATO. Negara itu bukan negara adidaya militer, juga bukan negara kaya sumber daya alam. Negara itu adalah Indonesia, tempat kita tinggal. Sebuah kejutan yang mengguncang dunia. Sebenarnya, apa yang mereka lihat dari Indonesia bukan sekadar kekuatan ekonomi, bukan hanya kemampuan teknologi. Di sana tersembunyi sebuah rahasia yang bisa menulis ulang buku pelajaran di seluruh dunia. Sekarang, kami akan mengungkap semua kebenaran yang mengejutkan dan membanggakan ini. Apakah Anda siap? Amerika Serikat, Profesor Harvard, mengakui satu-satunya negara, Indonesia, mengapa dunia tercengang. Tahukah Anda di mana letak negara paling sempurna yang menjadi evolusi takdir? Seluruh dunia akademis terkejut mendengar deklarasi Profesor William Liard dari Universitas Harvard ini. Analisis kecepatan bahasa A2,4 kali, efisiensi belajar 1,8 kali, konsistensi struktur logis 99,7%. Semua angka ini hanya menunjuk pada satu negara. Namun, sebagian orang tetap berteriak, mereka mengejek dan tertawa, mengatakan bahwa itu hanyalah peniruan dan tidak ada bukti ilmiah. Saat itulah markas besar UNESCO langsung membantah. Indonesia adalah negara mulia yang berevolusi dari sistem bahasa ke budaya dan akhirnya menjadi peradaban. Kini, seluruh dunia bertanya serempak, arah yang sedang dituju umat manusia saat ini, apakah benar negara yang kita pikirkan? Sekarang, kami akan membawa Anda ke tempat yang menakjubkan itu. Cerita mengejutkan yang datang dari Amerika Serikat, kita mulai sekarang. Dan jangan lupa tinggalkan komentar di mana Anda sedang menonton saat ini. Kami ingin mendengar cerita Anda juga. Sebelumnya, hanya dengan satu klik, tombol subscribe dan like akan sangat membantu kami dalam membuat video. Baiklah, mari kita langsung ke topik utama. Negara adidaya terkecil di dunia. Apakah kalimat ini terdengar kontradiktif? Saya juga berpikir begitu, namun saat saya melihat kalimat yang ditulis Profesor William Liard di papan tulis, semuanya berubah. Indonesia adalah negara yang menggerakkan adidaya tanpa kekuatan militer. Profesor berbalik dan mengatakan bahwa NATO pada tahun 2025 ini tidak lagi mengulurkan tangan kepada Amerika Serikat, melainkan kepada Indonesia. Saya menghentikan catatan saya dan menatap layar. Di sana, terdapat tumpukan kontrak dari negara-negara Eropa yang mengadopsi peralatan dan dukungan teknologi buatan Indonesia menggantikan Amerika Serikat. Bisakah Anda mempercayainya? Halo, nama saya Alia. Saya mengambil jurusan politik internasional di Universitas Harvard. Itu terjadi pada tanggal 12 Maret 2025. Seandainya teman saya, Sarah, tidak menarik tangan saya, mungkin saya sedang menulis tesis di perpustakaan. Dia bilang ada kuliah khusus dari Profesor William Liard dan temanya adalah Indonesia, jadi pasti menarik. Sejujurnya, saya tidak terlalu berharap banyak sebelumnya. Ketika mendengar Indonesia, yang terlintas hanya pariwisata Bali atau musik gamelan yang indah. Namun, saat saya memasuki ruang kuliah besar di atas bukit gedung utama, ada sesuatu yang berbeda. Hampir 200 mahasiswa sudah memenuhi kursi, bahkan orang-orang berdiri di koridor. Judul ceramah yang tertulis di papan tulis menarik perhatian saya. Negara yang meruntuhkan batasan konseptual. Sarah berbisik, judulnya berlebihan. Saya hampir tertawa. Meruntuhkan batasan konseptual. Mungkinkah satu negara bisa melakukan hal seperti itu? Namun, saat Profesor William Liard naik ke mimbar, seluruh ruang kuliah hening. Profesor terlihat berusia akhir 60 musik, tetapi memancarkan karisma yang tenang. Beliau memegang mikrofon dan perlahan membuka mulut, mengatakan bahwa cerita yang akan dibahas hari ini bukan hanya analisis tentang satu negara, tetapi tentang bagaimana tatanan dunia sedang diubah. Suaranya bergema, suasana ruang kuliah mulai berubah. Profesor menekan remote dan sebuah foto muncul di layar. Beliau menjelaskan bahwa foto itu diambil saat menghadiri forum internasional di Brussels bulan lalu. Dalam foto itu, beberapa akademisi duduk mengelilingi meja bundar. Di sana,
beliau bertemu dengan seorang pakar pertahanan Eropa, dan secara kebetulan, mereka terlibat dalam percakapan yang menarik saat sedang minum kopi di koridor. Profesor berhenti sejenak, ruang kuliah menjadi semakin hening. Beliau adalah seorang sarjana terkenal yang telah mengajar strategi militer selama lebih dari 30 tahun di sebuah universitas di Berlin, yang terkenal dengan analisisnya tentang kekuatan militer NATO dan Barat. Profesor meminum sedikit air dari gelas dan mengatakan bahwa beliau menanyakan bagaimana pandangan pakar tersebut tentang situasi keamanan Eropa saat ini. Keheningan sesaat berlalu, namun, Profesor melanjutkan, jawaban orang itu di luar dugaan. Layar berubah, dan teks muncul. Profesor mulai membacakan persis kata-kata yang diucapkan oleh Profesor Eropa saat itu. William, Anda tidak tahu apa-apa tentang Indonesia. Seketika, terjadi kehebohan di ruang kuliah. Sarah menyenggol pinggul saya dan bertanya-tanya mengapa tiba-tiba Indonesia muncul. Profesor melanjutkan, jujur, saat itu saya tidak mengerti. Kami sedang membicarakan keamanan Eropa. Mengapa tiba-tiba Indonesia muncul? Tetapi Profesor Eropa itu serius. Nada suara Profesor Kim merendah, dan beliau menyampaikan bahwa orang itu mengatakan mereka takut pada Indonesia. Ruang kuliah menjadi benar-benar sunyi, bahkan suara jatuhnya pulpen pun sepertinya bisa terdengar. Ketika Profesor William bertanya apakah itu karena hasil senjata, beliau menggeleng. Ketika ditanya apakah itu karena kemampuan teknologi, beliau juga mengatakan tidak dan melanjutkan penjelasannya. Profesor perlahan melihat ke sekeliling ruang kuliah. Ketika ditanya, lalu karena apa? Profesor Eropa itu meletakkan cangkir kopinya dan menjawab, karena kepercayaan. Kepercayaan. Desahan kecil terdengar dari berbagai sudut ruang kuliah. Saya bingung sejenak. Aneh rasanya jika Rusia atau dalam konteks ini, negara Eropa yang khawatir, takut pada Indonesia, tetapi alasannya adalah kepercayaan. Apa sebenarnya maksudnya? Profesor melanjutkan penjelasannya. Profesor Eropa itu menilai bahwa Amerika Serikat kuat, tetapi tidak terduga, Eropa terintegrasi, tetapi lambat, dan Tiongkok besar, tetapi tidak transparan. 3 bendera negara muncul dan menghilang di layar. Namun, katanya, Indonesia berbeda. Jika berjanji, pasti akan ditepati. Jika membuat kontrak, akan dilaksanakan dengan tepat, dan tidak akan goyah meskipun ada krisis. Saya memiringkan kepala. Bukankah itu berlebihan? Bisakah satu negara dinilai setinggi itu? Sarah juga menunjukkan ekspresi serupa. Namun, Profesor tidak berhenti. Beliau mengatakan bahwa saat itu beliau berargumen, bukankah itu hanya soal keseriusan? Profesor menyeringai dan menyampaikan bahwa Profesor Eropa itu menjawab, keseriusan adalah aset yang paling langka dalam hubungan internasional. Beliau menambahkan, terutama dalam keadaan darurat. Profesor menekan remote lagi. Di layar, muncul berita terkait situasi dunia. Profesor menjelaskan, dengan situasi yang terus tidak stabil, negara-negara sangat mendesak, dan masalah kelangsungan hidup adalah siapa yang bisa memasok bantuan atau barang paling cepat dan paling pasti. Suaranya dipenuhi ketegangan. Lalu, bagaimana situasi Amerika Serikat? Profesor bertanya. Tidak ada siswa yang menjawab. Menurut laporan terbaru, penyerahan bantuan barang tertunda, mulai dari 1 bulan hingga maksimal 18 bulan. 18 bulan. Seruan terkejut terdengar dari ruang kuliah. Kata-kata profesor yang mengatakan bahwa 18 bulan adalah waktu yang tak terbatas di lapangan, terasa berat. Profesor berjalan perlahan di sekitar ruang kuliah sambil melanjutkan. Sementara itu, Indonesia, rata-rata penyerahan barangnya dalam waktu 6 bulan setelah kontrak, bahkan terkadang kurang dari 3 bulan. Grafik muncul di layar, data perbandingan periode pengiriman antara Amerika Serikat dan Indonesia. Perbedaannya jelas, Profesor menekankan, inilah alasan mengapa dunia kini memilih Indonesia. Saya membuka laptop dan segera mulai mencari. Benarkah dukungan infrastruktur perusahaan Indonesia ke negara-negara Eropa, kerjasama teknologi ke Asia Tenggara, pengiriman bantuan darurat saat bencana? Berita-berita itu benar-benar melimpah, itu tidak berlebihan. Sarah bergumam pelan, ini benar, terkejut. Profesor kembali ke mimbar. Beliau menatap ruang kuliah dan berkata bahwa ada kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Profesor Eropa itu. Keheningan kembali terjadi. Semua menunggu kata-kata berikutnya. William,
Tidak ada negara di dunia barat yang dipercaya sebanyak Indonesia. Mereka di atas Amerika Serikat. Itu mengejutkan. Seorang akademisi Eropa dan seorang ahli memberikan penilaian seperti itu. Namun, profesor berjalan ke depan papan tulis dan berkata bahwa disinilah muncul pertanyaan. Beliau mengambil kapur dan menuliskan pertanyaan besar. Mengapa Indonesia? Mengapa hanya Indonesia yang bisa mendapatkan kepercayaan seperti ini? Setelah mengajukan pertanyaan, profesor melihat ke sekeliling ruang kuliah. Beliau mengatakan bahwa menariknya adalah bukan Jerman, bukan negara Asia lainnya, melainkan Indonesia, Bali, gamelan, atau startup teknologi yang cepat seperti Gojek. Namun, kini profesor mengatakan bahwa negara itu lebih dipercaya daripada Amerika Serikat. Saya tidak bisa mempercayainya, tetapi pada saat yang sama, rasa ingin tahu muncul. Negara macam apa yang mendapatkan penilaian seperti ini? Profesor berkata dengan tegas, ini bukan kebetulan, dan kepercayaan Indonesia tidak dibangun dalam semalam. Di sana terdapat DNA yang berlangsung selama ribuan tahun. DNA? Apakah negara juga memiliki gen? Seluruh ruang kuliah menunggu kata-kata profesor selanjutnya. Ada satu lagi hal yang dikatakan oleh profesor Eropa di Brussels. Beliau mengatakan bahwa orang Indonesia memiliki karakteristik lebih kuat terhadap yang kuat dan lebih murah hati terhadap yang lemah. Dan ini adalah kombinasi paling mengancam dalam hubungan internasional. Kombinasi mengancam? Apa maksudnya? Profesor mulai menjelaskan. Itu berarti tidak pernah mundur dalam menghadapi negara besar dan cepat mengulurkan tangan kepada sekutu yang menghadapi janji atau krisis. Profesor menunjuk ke layar, mengatakan bahwa saat ini dunia sedang mengalaminya. Dalam situasi di mana negara adidaya tidak dapat menepati janji, Indonesia justru bergerak cepat dan tepat. Profesor mengatakan, inilah alasan mengapa dunia memperhatikan Indonesia. Itu adalah penilaian bahwa negara yang bergerak dengan kepercayaan, bukan dengan kekuatan, sulit diprediksi dan tidak dapat dihentikan. Profesor mengambil remote dan mengganti layar. Layar penuh dengan angka. Mari kita lihat bukti konkretnya sekarang. Suara profesor bergema di ruang kuliah. Grafik pertama muncul. Itu adalah data perbandingan tingkat pengiriman dalam industri manufaktur di berbagai negara. Batang biru adalah Amerika Serikat, batang merah adalah Indonesia. Tingkat penundaan di pihak Amerika Serikat mencolok. Sebaliknya, batang Indonesia sangat rendah, hampir tercatat tanpa penundaan. Seorang siswa mengangkat tangan untuk bertanya. Profesor menunjuk siswa itu. Seorang siswa bernama Michael bertanya mengapa negara lain begitu sering tertunda. Profesor berpikir sejenak dan menjawab, ada berbagai alasan, tetapi alasan terbesarnya adalah perbedaan sistem di lapangan. Negara lain kuat dalam pengembangan, tetapi lemah dalam produksi massal atau kemampuan koordinasi di lapangan. Terutama prosedur persetujuan yang rumit, seringkali kontrak itu sendiri tertunda. Profesor menjelaskan bahwa pernah terjadi proyek skala besar yang dibekukan selama beberapa bulan karena masalah anggaran tahun lalu. Sementara itu, Indonesia memiliki sistem di mana lapangan, manajemen, dan perusahaan terkait bekerja sama erat memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat. Grafik baru muncul di layar. Kali ini data industri maritim. Profesor Berdeham mengatakan bahwa ini bukan hanya industri manufaktur. Kepercayaan Indonesia juga terlihat sama dalam industri maritim. Layar menampilkan evaluasi teknologi pasar maritim global terbaru. Indonesia menerima penilaian yang luar biasa dalam pasar kapal bernilai tambah tinggi. Dikatakan bahwa teknologi Indonesia sangat diperlukan dalam bidang kapal canggih seperti kapal pengangkut LNG, kapal kontainer generasi berikutnya, dan fasilitas lepas pantai. Sarah memeriksa kembali angka yang dia catat di samping catatan. Dia tampak tidak percaya. Profesor memberikan satu contoh menarik. Pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini secara resmi mengumumkan bahwa mereka meminta bantuan Indonesia untuk menghidupkan kembali industri galangan kapalnya sendiri. Perusahaan-perusahaan Indonesia secara resmi diumumkan akan melakukan investasi besar-besaran dan memberikan bimbingan teknologi kegalangan kapal Amerika Serikat. Fakta bahwa Amerika Serikat berusaha belajar dari Indonesia sangat mengejutkan. Foto interior galangan kapal muncul di layar. Kapal raksasa sedang dibangun. Profesor mulai menjelaskan. Dikatakan bahwa galangan kapal Indonesia telah membangun sistem galangan kapal digital yang sempurna. Seluruh proses, mulai dari desain hingga konstruksi, dikelola dengan model digital 3D dan kecerdasan buatan menyusun jadwal produksi yang dioptimalkan.
Profesor menjelaskan apa artinya ini. Dahulu, untuk membuat satu kapal, dibutuhkan ribuan lembar gambar, dan jika ada perubahan desain, semuanya harus ditulis ulang. Namun, dengan teknologi digital twin, kapal dapat diselesaikan terlebih dahulu di ruang virtual, dan masalah dapat ditemukan sebelumnya. Dikatakan bahwa kesalahan berkurang, tenggat waktu dipersingkat, dan biaya dihemat. Bagian yang paling mengejutkan para pejabat pemerintah Amerika Serikat saat mengunjungi galangan kapal Indonesia adalah tingkat digitalisasi ini. Kutipan langsung dari profesor sangat mengesankan. Isinya, kami masih berlarian di lapangan dengan gambar desain yang dicetak, tetapi Indonesia mengelola semuanya hanya dengan satu tablet. Penilaiannya adalah kesenjangan teknologi sudah melebar lebih dari 10 tahun. Profesor memindahkan slide lain. Kali ini adalah artikel dari media Eropa, judulnya sangat kuat. Indonesia menjadi pabrik baru dunia. Profesor mulai membacakan sebagian isi artikel. Ada satu bagian yang mengatakan bahwa kekuatan terbesar perusahaan Indonesia adalah keandalan. Ini bukan hanya berarti kinerja atau harga. Ini adalah konsep yang mencakup semua. Kemampuan untuk benar-benar memasok produk sesuai dengan jadwal yang dijanjikan setelah kontrak ditandatangani, konsistensi dalam memenuhi kontrak terlepas dari situasi politik atau konflik anggaran, dan sikap yang fleksibel untuk menanggapi permintaan pelanggan. Saya terkejut bahwa media luar negeri menganalisis Indonesia sedalam ini. Profesor menjelaskan alasannya. Stabilitas rantai pasokan dunia sedang runtuh. Saat ini, pasokan suku cadang dan bahan baku dari Indonesia secara stabil adalah masalah hidup dan mati. Artikel itu berlanjut. Dikatakan bahwa Amerika Serikat masih memiliki kekuatan terkuat di dunia, tetapi waktu yang dibutuhkan kekuatan itu untuk benar-benar sampai ke tangan sekutu semakin lama. Sementara itu, Indonesia dinilai segera menanggapi kebutuhan darurat dengan struktur pengambilan keputusan yang relatif cepat dan sistem dukungan nasional. Profesor menunjuk ke layar dan menekankan, perhatikan kata kunci di sini, respon cepat. Inilah kekuatan Indonesia. Artinya, tidak hanya diucapkan, tetapi juga benar-benar bergerak. Salah satu alasan mengapa suatu negara memesan alat berat dan robot dari Indonesia adalah karena kecepatan ini. Jika memesan produk dari negara lain, mereka harus menunggu bertahun-tahun, tetapi produk Indonesia dapat diimplementasikan dalam waktu kurang dari setahun. Pilihannya jelas, grafik lain muncul di layar. Itu adalah tren peningkatan ekspor industri Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Grafik itu menunjukkan kurva kenaikan yang tajam. Sarah mengeluarkan desahan kecil. Profesor menambahkan kata-kata yang penuh arti. Angka ini bukan sekadar kinerja penjualan sederhana. Ini adalah indikator seberapa besar dunia mempercayai Indonesia. Membayar uang dan membeli barang berarti mempercayakan infrastruktur negara mereka dan mempertaruhkan masa depan. Pilihan itu mereka jatuhkan kepada Indonesia. Profesor memindahkan slide terakhir. Itu adalah bagian kesimpulan dari artikel tersebut. Alasan mengapa Indonesia paling mengancam bukanlah teknologi, melainkan kepercayaan. Kalimat itu ditampilkan besar-besar. Profesor membacanya perlahan. Indonesia adalah negara yang memasok kepercayaan, dan kepercayaan adalah senjata paling kuat. Ruang kuliah sunyi senyap seolah menahan napas. Semua tampak merenungkan kalimat itu, memasok kepercayaan. Saya tidak percaya bahwa itu diungkapkan sebagai menjual kepercayaan, bukan menjual barang. Pada saat yang sama, saya merinding. Karena saya berpikir, apakah negara itu benar-benar seperti itu? Profesor meletakkan remote dan berkata, semua angka dan contoh yang telah kita lihat menunjukkan satu kebenaran. Indonesia tidak lagi menjadi negara kepulauan kecil di timur, tetapi telah menjadi negara yang diandalkan dunia. Dan itu dilakukan bukan oleh kekuatan, melainkan oleh kepercayaan. Saya melihat mahasiswa di sana-sini mengangguk. Namun, keraguan tetap ada. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Indonesia juga negara yang tidak punya apa-apa? Pikiran saya kacau, bukti sudah cukup, tetapi alasannya masih kabur. Dan profesor sepertinya tahu itu. Beliau bersiap mengajukan pertanyaan berikutnya. Profesor berjalan perlahan ke depan papan tulis. Beliau mengambil kapur dan mulai menuliskan satu pertanyaan besar dengan huruf besar. Mengapa Indonesia? Huruf-huruf itu terukir jelas di papan tulis. Profesor berbalik dan melihat ke sekeliling ruang kuliah.
Semua bukti yang telah kita lihat menunjukkan satu fakta. Jelas bahwa Indonesia adalah negara yang dipercaya. Tetapi kita tidak bisa berhenti di sini. Itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan teknologi sederhana. Jerman juga memiliki teknologi unggul, dan Amerika Serikat memiliki teknologi canggih terbaik di dunia. Namun, mengapa dunia memilih Indonesia, bukan mereka? Pertanyaan profesor memenuhi ruang kuliah dengan berat. Sebuah tangan terangkat di bagian belakang ruang kuliah. Profesor menunjuk siswa itu. Itu adalah Bima, seorang siswa Indonesia. Dia adalah siswa yang terkenal selalu mengajukan pertanyaan logis dan tajam. Bima mulai berbicara sambil mengangkat laptopnya. Data yang profesor tunjukkan menarik, tetapi ada satu bagian yang terlewatkan. Banyak teknologi Indonesia sebenarnya diimpor dari Barat setelah era kemerdekaan, dan perkembangan pasca kemerdekaan juga merupakan hasil dari bantuan Amerika Serikat. Suasana ruang kuliah sedikit berubah. Bima memindahkan data yang telah dia siapkan ke layar. Itu adalah materi tentang sejarah perkembangan industri Indonesia. Isinya bahwa asal-usul teknologi Indonesia ada di Barat. Bahkan dilampirkan grafik dan foto. Sarah berbisik di samping. Aku ingin tahu apakah itu benar. Terasa bahwa suasana ruang kuliah sedikit goyah. Kesimpulan argumen Bima adalah bahwa keberhasilan Indonesia adalah hasil dari penyerapan teknologi negara maju dengan baik dan sulit untuk melihatnya sebagai DNA yang unik. Suara Bima penuh percaya diri. Beberapa siswa terlihat mengangguk, karena itu terdengar seperti kritik yang masuk akal. Profesor mendengarkan presentasi Bima dengan tenang, ekspresinya tidak menunjukkan sedikit pun kegoyahan. Sebaliknya, beliau tersenyum lembut. Ketika Bima selesai presentasi dan duduk, Profesor perlahan membuka mulut. Poin yang sangat bagus, beliau mengakuinya terlebih dahulu. Beliau mengatakan bahwa memang benar Indonesia belajar teknologi dari Barat, namun, Profesor berkata, beliau ingin mengajukan satu pertanyaan di sini dan mulai menulis kalimat baru di papan tulis. Transfer teknologi diterima oleh banyak negara, tetapi mengapa hanya Indonesia yang berhasil? Profesor berbalik dan berkata dengan nada datar, banyak negara di Asia menerima teknologi dari Barat, tetapi mengapa negara-negara itu tidak memimpin pasar dunia sekarang? Pertanyaan Profesor bergema di ruang kuliah. Wajah Bima terlihat sedikit memerah. Profesor melanjutkan dengan suara yang masih tenang, transfer teknologi sama dengan memberikan benih, tetapi menumbuhkan benih itu menjadi pohon dan menjadikannya hutan adalah kemampuan di dimensi yang sama sekali berbeda. Profesor memindahkan materi baru ke layar. Itu adalah garis waktu yang menunjukkan proses perkembangan industri mobil Indonesia. Awalnya memang dimulai dari peniruan Barat, tetapi di tengah jalan, itu berubah. Muncul data bahwa insinyur Indonesia mulai memperbaiki desain secara mandiri dan kemudian justru mengembangkan cara produksi baru. Ada bagian yang sangat mengesankan, sistem yang disebut produksi tepat, waktu just-in-time versi kearifan lokal. Ini adalah cara membuat apa yang dibutuhkan, kapan dibutuhkan, dan sebanyak yang dibutuhkan, dan dikatakan bahwa ini menjadi standar manufaktur dunia. Profesor menekankan, ini bukan teknologi yang dipelajari dari Barat, ini adalah inovasi yang dikembangkan sendiri oleh Indonesia. Bima terlihat mengutak-atik laptopnya. Dia tampaknya sedang mencari materi bantahan, tetapi profesor tidak berhenti. Mari kita lihat juga bidang elektronik rumah tangga. Beliau memindahkan slide baru. Muncul data bahwa setelah menerima teknologi, Indonesia memperkecil, meringankan, dan secara drastis meningkatkan daya tahannya. Akibatnya, kinerja menjadi lebih baik daripada produk aslinya, dan kini justru dunia membeli komponen dari Indonesia. Itu ironis. Profesor menambahkan kata-kata yang penuh arti. Belajar teknologi adalah peniruan, tetapi memperbaiki dan mengembangkannya adalah kreasi. Indonesia tidak hanya menggunakan teknologi yang diterima, tetapi menciptakan sesuatu yang lebih baik. Inilah perbedaan dengan negara lain. Tangan Bima terlihat sedikit gemetar. Dia tampaknya tidak dapat menemukan materi bantahan. Profesor kembali ke depan papan tulis. Sekarang, mari kita kembali ke pertanyaan inti, katanya, mengambil kapur. Apakah orang Indonesia terlahir berbeda? Setelah menulis pertanyaan itu, beliau berbalik dan menjawab, tidak, orang Indonesia juga manusia biasa dan tidak memiliki gen khusus. Namun,
Profesor menyatakan Indonesia memiliki DNA. Beliau menjelaskan bahwa itu bukanlah DNA biologis, melainkan DNA budaya. Itu adalah cara berpikir, nilai-nilai, dan pola perilaku yang terbentuk selama ribuan tahun. Profesor mengatakan bahwa inilah sumber kekuatan untuk menerima teknologi dan menciptakan sesuatu yang lebih baik. Ruang kuliah kembali dalam mode fokus. Semua menunggu kata-kata profesor selanjutnya. Profesor mulai menulis dengan huruf besar di papan tulis. 3 DNA. Beliau berhenti dan melihat ke sekeliling ruang kuliah perlahan. DNA pertama, DNA ketekunan dan ketelitian. DNA kedua, DNA harmoni dan gotong royong. DNA ketiga, DNA evolusi dan belajar abadi. Saya mulai penasaran apa maksudnya. Ekspresi DNA awalnya terdengar aneh, tetapi saat mendengarkan penjelasan profesor, saya mulai mengerti. Cara budaya diwariskan dari generasi ke generasi mirip dengan gen. Itu ada meskipun tidak terlihat, dan berlanjut melampaui generasi. Bima masih menunduk. Terdengar teman di sebelahnya bertanya apakah dia baik-baik saja. Bima mengangguk pelan, tetapi suaranya tidak bertenaga. Kejutannya pasti besar karena menyaksikan logika yang dia ajukan runtuh. Sarah berbisik sambil menulis sesuatu di catatannya. Konsep DNA itu menarik, saya berpikir, itu benar. Teknologi bisa dipelajari, tetapi budaya yang menggunakannya tidak bisa diciptakan dengan mudah. Indonesia berhasil bukan karena menerima teknologi, tetapi karena memiliki lahan budaya yang dapat menggunakan teknologi itu dengan benar. Profesor menambahkan satu kata terakhir. Sekarang, kita akan melihat ketiga DNA itu satu persatu. Pertama, DNA keberhasilan, ketekunan. Seluruh ruang kuliah menahan napas, menunggu yang berikutnya. Bahkan Bima pun mengangkat wajah dan menatap layar. Saya merasa bahwa kami akan mempelajari sesuatu yang penting. Sampai sekarang, kami telah melihat hasilnya, dan sekarang saatnya untuk menggali penyebabnya. Kami akan mendengar jawaban sebenarnya untuk pertanyaan. Mengapa Indonesia? 3 DNA. Cerita pertama akan segera dimulai. Profesor mengambil remote dan memindahkan slide baru. Di layar, muncul ukiran detail dari sebilah keris atau pola rumit pada batik tulis. Profesor perlahan membuka mulut. Untuk menjelaskan DNA pertama, DNA ketekunan dan ketelitian, kita harus kembali ke masa lalu. Beberapa ratus tahun, bahkan ribuan tahun yang lalu, teks muncul di layar. Jiwa pengrajin, filosofi jati diri, keahlian agung. Profesor bertanya apakah kami tahu apa arti keris atau batik ini dalam sejarah umat manusia. Profesor mulai menjelaskan. Ini bukan hanya senjata atau kain, tetapi seni besi atau tekstil yang telah diolah hingga batas ekstrem. Logam ditempa ribuan kali, atau lilin dioleskan lapis demi lapis untuk menghilangkan kotoran, mencapai kekerasan dan ketajaman, atau kesempurnaan estetika. Profesor menekankan, perhatikan ketelitian ini. Lapisan-lapisan mikro bertumpuk, menciptakan lekukan atau motif yang tidak memiliki cacat sedikit pun. Ini adalah tingkat yang sulit direplikasi bahkan dengan teknologi modern. Profesor menunjukkan materi baru, sebuah makalah penelitian tentang proses pembuatan keris atau batik tulis, manajemen suhu, perpaduan bahan, waktu pendinginan. Semuanya didasarkan pada pengalaman yang dikelola seperti data yang ketat, bukan intuisi, karisia. Profesor mengajukan pertanyaan yang penuh arti. Menurut Anda, ini mirip dengan apa? Ruang kuliah hening, tidak ada yang bisa menjawab. Profesor memberikan jawabannya. Proses pembuatan semikonduktor modern. Seketika, saya merinding. 2 gambar muncul berdampingan di layar. Di sebelah kiri adalah sosok seorang empu keris yang memercikkan api. Di sebelah kanan adalah proses pembuatan wafer semikonduktor. Profesor mulai membandingkannya satu persatu. Proses pemurnian untuk menghilangkan kotoran sama dengan manajemen kemurnian semikonduktor dan kontrol suhu mirip dengan proses perlakuan panas. Artinya, sejak 1000 tahun yang lalu, mereka sudah mengejar presisi seperti tingkat nano. Tentu saja, unit pengukurannya berbeda, tetapi semangat mengejar kesempurnaan adalah sama. Jiwa pengrajin yang tidak mentolerir satu pun kesalahan dimulai dari sini. Saya menopang dagu dengan tangan dan berpikir. Begitulah cara masa lalu dan masa kini terhubung. Bukan kebetulan bahwa industri bahan dan suku cadang Indonesia berada pada tingkat tertinggi di dunia. Obsesi terhadap ketelitian
Pengejaran kesempurnaan yang berlanjut sejak lama telah terukir seperti DNA. Namun, Profesor mengatakan bahwa ada pertanyaan yang lebih penting di sini. Mengapa mereka harus membuat sesuatu yang begitu teliti? Profesor mulai menjelaskan dengan ekspresi serius. Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya sumber daya, tetapi seringkali menghadapi bencana alam atau perubahan politik yang ekstrem. Mereka tidak bisa bergantung pada kuantitas yang mudah. Oleh karena itu, mereka harus berkompetisi dengan kualitas. Meskipun membuat satu hal, mereka membuatnya lebih tahan lama dan lebih unggul daripada di tempat lain. Itu adalah strategi bertahan hidup. Teks baru muncul di layar. Jika sumber daya mudah hilang, asah teknologi dan kepercayaan. Semangat ini, kata Profesor, adalah akar mengapa orang Indonesia modern gigih dalam teknologi dan tidak berkompromi demi kualitas. Ini bukan hanya masalah harga diri, tetapi naluri bertahan hidup. Ruang kuliah menjadi tegang. Karena ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang strategi kelangsungan hidup bangsa. Bima terlihat menulis sesuatu dengan antusias di catatannya. Ekspresi canggungnya yang tadi telah hilang, dan dia mencatat dengan serius. Profesor memindahkan waktu ke era modern. Cerita tentang industri maritim dan robotika Indonesia muncul lagi. Beliau bertanya apakah kami ingat teknologi galangan kapal digital yang kami lihat sebelumnya. Profesor menghubungkan bahwa akar dari ketelitian itu ada pada jiwa pengrajin ini. Perfeksionisme yang tidak membiarkan kesalahan. Sistem yang mengontrol setiap proses dengan presisi. Profesor menjelaskan bahwa semua ini adalah warisan DNA dari para leluhur. Ada bagian yang sangat mengesankan. Profesor berbagi wawancara dengan seorang insinyur Indonesia. Kami tidak mengizinkan kesalahan 0,1 mm. Karena jika itu merusak kepercayaan, tidak akan ada kesempatan lagi. Itu adalah kata-kata yang memancarkan rasa tanggung jawab. Profesor menambahkan, inilah jiwa para pengrajin. Rasa tanggung jawab bahwa membuat sesuatu yang setengah-setengah mungkin menyangkut nyawa orang yang menggunakannya. Karena itu, mereka mengejar kesempurnaan. Slide terakhir muncul di layar. Bangsa yang menjadi kuat setiap kali krisis datang, Profesor mulai menjelaskan. Dikatakan bahwa melihat sejarah Indonesia, setiap kali ada krisis atau kesulitan, mereka mengatasinya dengan inovasi teknologi. Dari keterbatasan pasca kemerdekaan, mereka menciptakan produk berkualitas tertinggi di dunia. Mengapa? Profesor mengajukan pertanyaan. Jawabannya sederhana. Mereka tahu bahwa krisis adalah peluang untuk berubah, dan untuk bertahan hidup, mereka harus berevolusi. Jantung saya mulai berdebar kencang. Ini bukan hanya kuliah sejarah. Ini adalah waktu untuk membedah perilaku bertahan hidup suatu bangsa. Garis besar-besar terlihat, berawal dari ujung keris. Batik kecil hingga kesuksesan Indonesia modern. Profesor kembali mengambil kapur di papan tulis. Beliau menyimpulkannya sebagai DNA ketekunan, mengubah krisis kelangsungan hidup menjadi peluang, dan melihat ke sekeliling ruang kuliah. Inilah mengapa Indonesia bisa menjadi yang terbaik di dunia dalam hal membuat sesuatu. Benih yang ditanam oleh para pengrajin 1000 tahun yang lalu kini sedang mekar. Saya mencatat sambil menggarisbawahi. DNA ketekunan, DNA kelangsungan hidup. Sekarang, saya mulai penasaran dengan DNA kedua. Profesor meminum sedikit air dan mengambil napas. Di sana-sini di ruang kuliah, para mahasiswa berbisik. Profesor kembali berjalan ke depan papan tulis. Beliau mengambil kapur dan mulai menggambar lingkaran besar. Mari kita pindah ke DNA kedua. Suaranya menjadi lebih bersemangat. DNA harmoni dan gotong royong. Beliau mulai menulis huruf melengkung di dalam lingkaran, bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Beberapa mahasiswa yang tahu bahasa Indonesia bereaksi di sana-sini di ruang kuliah. Profesor tersenyum dan berkata, Indonesia memiliki banyak bahasa daerah, tetapi memiliki bahasa Indonesia yang lembut dan mudah dipelajari oleh siapa saja. Apa artinya ini? Profesor menjawab, demokratisasi pengetahuan. Dikatakan bahwa pada awal kemerdekaan, dengan bahasa Indonesia, yang sulit menjadi mudah dipahami. Bahasa yang awalnya sulit, diubah menjadi suara yang dapat dibaca oleh siapa saja, memungkinkan setiap orang untuk mengekspresikan emosi dan informasi. Slide baru muncul di layar, informasi di tangan setiap orang. Profesor menjelaskan, disinilah letak alasan mengapa Indonesia memiliki tingkat literasi yang tinggi dan mengapa informasi menyebar ke seluruh pelosok.
Sistem di mana seluruh rakyat berbagi informasi, alih-alih hanya sekelompok elit yang memonopoli pengetahuan. Itu mengangkat tingkat seluruh negara, pemandangan Indonesia modern muncul di layar, komik, budaya pop, dan detailnya, Profesor berkata. Anda pernah melihat buku manual produk Indonesia, ditulis dengan gambar dan kata-kata yang mudah dimengerti oleh siapa saja. Ini juga semangat bahasa Indonesia, yaitu DNA kepedulian untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan cara yang mudah dipahami. Sarah berdecak kagum, kelembutan menjadi teknologi, ya, benar sekali, mengolah teknologi yang sulit menjadi mudah digunakan dan menyediakannya. Itulah alasan mengapa produk Indonesia dicintai di seluruh dunia. Mulai dari Walkman hingga konsol game, semua mengalirkan DNA ini, Profesor menyimpulkan di papan tulis. DNA kedua, harmoni, penyebaran, bahasa Indonesia, pemersatu, kekuatan untuk berbagi dan menyelaraskan, tanpa memonopoli pengetahuan. Inilah yang membuat Indonesia menjadi negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Profesor meletakkan remote untuk mengambil istirahat terakhir. Antusiasme mahasiswa tidak mereda. Profesor kembali berjalan dan mulai menulis kata terakhir di papan tulis. DNA ketiga, evolusi. Profesor berbalik dan menjelaskan, orang Indonesia memiliki DNA untuk terus belajar tanpa berhenti. Apakah Anda tahu tradisi belajar di pesantren atau jiwa merantau pergi jauh untuk menuntut ilmu? Gambar sekolah tua muncul di layar. Anak-anak terlihat sedang belajar membaca dan menulis. Profesor menjelaskan, sejak zaman dahulu, Indonesia memiliki tradisi belajar yang kuat dan anak-anak rakyat biasa belajar membaca dan menulis. Ada data yang menunjukkan bahwa tingkat melek huruf lebih tinggi daripada di London atau Paris pada saat itu. Mengapa mereka belajar sebanyak itu? Itu karena ada harapan bahwa jika mereka memiliki pengetahuan, mereka dapat membuka jalan hidup mereka terlepas dari status sosial. Dan tradisi itu berlanjut hingga kini. Foto seorang wanita Indonesia berusia 80, Anya menghadap komputer muncul di layar, seorang wanita yang dikenal sebagai pengembang aplikasi tertua di dunia. Profesor berkata, dia belajar pemrograman setelah pensiun dan membuat aplikasi game untuk dirinya sendiri. Seruan terkejut terdengar dari ruang kuliah. Profesor melanjutkan, orang Indonesia tidak takut untuk belajar dan mengadopsi teknologi baru, meskipun sudah tua. Fleksibilitas untuk selalu beradaptasi dengan yang terbaru sambil menjaga tradisi, inilah DNA evolusi. Profesor menggambar 3 lingkaran di depan papan tulis dan menulis besar-besar di tengah tempat mereka bertemu. Kepercayaan. Ketelitian pengrajin menjamin kualitas, harmoni bahasa Indonesia menyefisienkan sistem, dan belajar abadi, pesantren, merantau, menciptakan karakter bangsa yang menepati janji. Profesor melihat ke sekeliling ruang kuliah. Di tempat bertemunya ketiga hal ini, lahirlah kepercayaan terkuat di dunia. Kekuatan untuk menepati janji alih-alih kekuatan militer, kualitas yang melampaui yang lain, dan sikap yang selalu berevolusi. Ketika semua ini bersatu, dunia memilih Indonesia sebagai mitra, foto Brussels muncul lagi di layar, lanjutan percakapan dengan Profesor Eropa. Ada kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Profesor Eropa itu. William, Indonesia bukanlah negara yang mengubah dunia dengan kekuatan. Ini adalah negara yang mengubah dunia dengan kepercayaan, dan itu lebih tangguh daripada senjata nuklir. Kekuatan bisa ditangkis, tetapi kepercayaan tidak bisa. Bagaimana kita bisa menghentikan orang-orang agar tidak memilih Indonesia secara sukarela? Profesor memindahkan slide terakhir. Hanya ada satu kalimat di layar kosong. Hal yang tidak terlihat adalah yang paling kuat. Profesor membacanya dengan tenang. Tank atau misil terlihat, tetapi kepercayaan, ketulusan, dan tanggung jawab, hal-hal yang tidak terlihat ini, sebenarnya lebih kuat daripada senjata apapun. Yang dimiliki Indonesia adalah kekuatan ini. Negara dengan sedikit sumber daya tetapi manusia adalah sumber dayanya. Negara dengan wilayah yang luas, tetapi kepercayaannya lebih luas. Di luar jendela, langit Boston mulai memerah. Apa yang kami dengar hari ini mungkin bukan hanya cerita tentang satu negara, tetapi petunjuk untuk masa depan umat manusia. Kemungkinan bahwa dunia dapat diubah dengan kepercayaan alih-alih kekuatan, dengan kerjasama alih-alih konfrontasi, Indonesia membuktikannya. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya sampai akhir. Bagaimana menurut Anda tentang cerita hari ini? Dunia berubah dengan cepat, tetapi
Kepercayaan dan ketulusan adalah nilai-nilai yang tidak berubah. Saat kita mempercayai seseorang, bukankah dunia juga menjadi sedikit lebih kuat? Tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah dan bagikan cerita yang menyentuh ini dengan orang-orang di sekitar Anda dan diskusikan bersama. Akhirnya, subscribe dan like yang selesai dalam 1 detik serta pengaturan notifikasi akan sangat membantu dalam pembuatan video. Sampai jumpa lagi. Ini adalah kumpulan kisah inspiratif yang menyampaikan ketulusan kepada Anda dengan penuh emosi. Selamat menjalani hari yang bahagia hari ini.